Kalau pagi sih saya hampir sama, cuma di Lamongan kalau pagi agak terang. Jam 5 Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para manusia alam semesta dan kehidupan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan nikmat sehat dalam kondisi yang saat ini. Kesehatan adalah suatu hal yang sangat mahal. Semoga kita dan para rekan-rekan dari Madrasah Ukhuwah senantiasa Allah berikan kesehatan dan juga diberikan kesabaran untuk bisa menghadapi cobaan dari Allah yang saat ini masih melanda pandemi ini. Insyaallah hari ini kita akan mendengarkan tema mendidik buah hati dengan senyum, masih bersama Kiai Pit Hizbullah Khaidir MA. Beliau adalah sekretaris Sedang Agung Lamongan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Adit? Alhamdulillah sehat, khair Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai dan keluarga sehat selalu Pak Kiai. Amin, amin. Doa yang sama untuk Mas Adit sekeluarga. Insyaallah dalam kajian tasawuf Jumat subuh bersihkan hati raih sukses sejati ini kita akan berdiskusi dan juga mendengar dari Pak Kiai dengan tema mendidik buah hati dan senyum ya. Betul. Ya kadang-kadang ini ya ketika kita mendidik anak-anak kita gitu kadang-kadang ya ada kesal dan lain-lain gitu ya. Ini sangat penting nih untuk kita bisa mendidik buah hati dan senyum sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan juga di contoh Rasulullah. Baik, Pak Kiai, agar mengefisienkan waktu, dipersilakan Pak Kiai untuk menyampaikan taujihnya terkait tentang tema tersebut. Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini di kajian tasawuf Jumat pagi atau kajian yang rutin kita lakukan setiap Jumat subuh di Madrasah Ukhuwah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, bermuajahah lewat Zoom dan juga bersilatul fikri. Mudah-mudahan kehadiran kita secara online di majelis ilmu ini Allah berkahi dan mudah-mudahan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kesempatan sebaik mungkin yang diberikan Allah kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu dapat dan diberi maunah oleh Allah untuk meneladani beliau sampai akhir hayat kita.
baik meladani apa yang secara pernyataan, perkataan, sabda-sabda qauli yang beliau ajarkan kepada kita ataupun yang fi'li yang beliau kerjakan langsung untuk dicontohkan kepada kita. Nah, mudah-mudahan kita selalu dapat meneladani, mengerjakan, mengamalkan apa yang beliau ajarkan itu. Amin Allahumma amin. Baik Mas Adit, tema kita ini memang timely sekali, terutama di masa pandemi ini. Kita melihat bahwa mendidik anak dengan senyum itu ya memang mungkin problem yang setua dengan peradaban manusia ini. Karena pendidikan itu kan sejauh manusia lahir, setelah pendidikan itu ada. Bahkan semenjak Nabiullah Adam alaihissalam ketika diberi anak kembar Habil dan Qabil, itu Nabiullah Adam sudah mendidik mereka berdua dengan senyuman, ya kan? Tapi ya begitulah kenyataannya, yang salah satu dari mereka melanggar syariat Allah. Tapi intinya memang ini timely, terutama di masa pandemi, bahwa kita semua sebagai orang tua dituntut secara langsung juga mendampingi anak-anak kita untuk belajar secara daring gitu kan. Kita sering lihat di video-video yang viral itu, bagaimana seorang ibu, seorang bapak tapi jarang itu, seorang ibu itu ketika mendampingi anaknya sampai emosi begitu kan. Anaknya tidak bisa-bisa diajari sama dia, emosi gitu. Nah, itu menunjukkan dua hal itu. Satu, mungkin akan terbangun kesadaran bahwa tugas guru itu memang berat gitu. Tugas guru untuk mendidik anak itu berat. Yang kedua adalah tugas orang tua memang dalam proses mendampingi anak itu memang harus bersabar, harus tetap dengan senyum meskipun anaknya itu seperti itu atau tidak bisa dan seterusnya. Karena apa? Karena memang seperti itulah proses pendidikan gitu. Proses pendidikan itu seperti itu. Nah, karena itu mendidik anak dengan senyum itu penting sekali. Nah, saya ingin memulai ini dengan satu cerita ya. Cerita tentang sebenarnya ada kaitannya dengan dua orang soleh yang banyak juga disebut itu sebagai Nabiullah alaihi wassalam, yaitu Luqman Al-Hakim, meskipun katanya orang menyebutnya juga, para ulama menyebutnya itu bukan nabi tapi orang bijak saja. Yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam proses mendidik Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin kalau ini cerita masyhur sebenarnya, tapi saya ingin mengambil titik penting, poin penting dari apa yang diajarkan oleh dua orang soleh ini. Yang pertama adalah dari siapa namanya, Luqman Al-Hakim. Prinsip yang diajarkan Luqman Al-Hakim agar kita dapat mendidik anak dengan senyuman adalah jadi anak itu dianggap sebagai investasi kita untuk tauhid gitu. Investasi kita untuk semakin dekat dengan Allah. Investasi kita untuk semakin memiliki peluang untuk memberikan contoh yang terbaik pada anak. Dan wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, investasi pertama itu dalam proses pendidikan supaya kita tetap dengan senyum, bahwa dalam mendidik anak itu kita pandang dia sebagai investasi akhirat kita untuk tauhid gitu. Nah, titik poin pertama ini penting karena investasi itu gimana sih? Investasi itu dalam pandangan kita secara duniawi saja itu pasti menguntungkan gitu. Ya memang sih kalau anak itu kita kadang-kadang aduh kapan menguntungkannya nih, kapan menguntungkannya itu. Kalau kita pandangannya dengan kalkulator dunia ya. Tapi kalau pakai kalkulator akhirat itu insya Allah dengan kita memandang bahwa anak kita itu sebagai investasi tauhid kita untuk akhirat kita, maka insya Allah kita akan tetap bersabar dalam mendidik anak itu. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah bahwa kita perlu selalu
memberikan contoh terbaik. Nah, Luqman Al-Hakim memberikan contoh terbaik. Banyak itu kalau kita cek sampai ayat 19, dari ayat 13 sampai 19 itu di surah Luqman itu menegaskan banyak perilaku-perilaku yang harus dicontoh. Dan itu orang tuanya dulu yang memberikan contoh gitu. Orang tuanya juga yang memberikan contoh, dan dengan demikian anaknya juga akan mencontoh dengan baik. Nah, ini kan sering juga ini terjadi kan. Misalnya di masa sekarang ini kan handphone, Masya Allah itu ya. Misalnya kita mengatakan kepada anak kita jangan sering main handphone, nah kita sendiri main handphone terus gitu misalnya. Nah, itu akan dicontoh sama anak kita. Atau misalnya kita melarang anak kita merokok gitu, tapi kita sendiri merokok gitu. Itu pasti apa? Pasti akan ditiru oleh anak kita. Dan segala macam lah. Jadi perilaku-perilaku itu yang kita lakukan sejatinya adalah cerminan dari apa yang dilakukan oleh anak kita. Nah, karena itu memang memberikan contoh itu penting sekali. Nah, kita kan jadi sejatinya kalau mendidik anak bisa senyum-senyum sendiri atau harus dengan tersenyum. Kenapa? Karena memang kita sejatinya yang harus mendidik diri kita sendiri ketika mendidik anak. Makanya kita harus tersenyum gitu. Kalau enggak ya gimana gitu. Kita enggak akan menghasilkan anak didik yang baik bagi anak-anak kita. Dan pendidikan yang baik untuk anak kita. Nah, lalu hal penting juga yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim adalah bahwa kita itu dalam proses mendidik yang sudah sesuai dengan visi pendidikan menurut kita itu sesuai sudah dengan karakter, dengan visi, dengan bagaimana kita mengimplementasikan tauhid tadi yang saya sampaikan, itu jangan sampai kemudian kita itu terlalu memperhatikan ungkapan orang. Karena ada cerita masyhur tentang Luqman Al-Hakim itu. Luqman Al-Hakim pernah suatu kali ke pasar. Kemudian naik keledai. Nah, kemudian keledainya itu dinaikilah sama anaknya Luqman Al-Hakim. Nah, lalu orang di jalan tuh komentar, itu anak kok nggak sopan ya, masa orang tuanya yang ini gitu, yang jalan kaki sementara dia yang naik gitu. Nah, mendengar itu diubah. Coba saya yang naik nak, katanya. Kamu yang nuntun ininya. Nah, kemudian orang tetap komentar, itu bapaknya kurang sayang itu sama anaknya itu. Masa anaknya yang disuruh jalan, bapaknya yang naik keledainya. Gitu. Akhirnya jalan, anaknya juga dinaikkan. Masih ada komentar dari orang. Apa komentarnya? Itu 2 orang anak bapak itu kok nggak berperi kehewanan. Kasihan itu keledainya itu. Keledainya itu ini terus kecil keledainya masih di ini gitu kan, dinaiki berdua. Akhirnya mendengar itu turun itu dua-duanya. Tapi orang tetap berkomentar. Apa komentar orang? Itu orang itu kok nggak paham itu. Atau misalnya kurang berpengetahuan atau kok agak gimana gitu. Masa dia punya keledai tapi nggak dinaiki gitu. Nah, sampai ke pasar ya begitulah, orang komentar. Gitu. Artinya apa? Kadang pendidikan itu kita perlu memang menerima masukan orang itu. Tapi kalau sesuai dengan visi dan bagaimana kita berproses mendidik anak itu. Nah, tapi kalau memang enggak, ya sudah enggak usah didengarkan. Karena kadang-kadang bisikan-bisikan orang luar terhadap diri kita itu justru membuat kita menjadi tidak senyum itu dalam mendidik anak itu. Nah, jadi banyak hal penting yang kemudian menjadi pelajaran dari Luqman Al-Hakim ini, bahwa kita memang orientasi pertama untuk mendidik anak itu supaya tetap dengan senyum adalah kita arahkan kepada tauhid, tapi nggak boleh maksa. Kita tetap harus dalam bingkai tauhid itu kitanya yang bertauhid,
kitanya yang dalam mendidik itu bertauhid. Sehingga kalau kita tujukan hanya kepada Allah SWT, kita pasti sadar bahwa seluruh perubahan, seluruh hal yang menyangkut anak kita itu adalah dalam kekuasaan Allah, dalam iradah Allah, dalam kehendak Allah. Nah, sehingga kita dalam proses mendidik anak dengan bertauhid tetap dengan senyum. Gitu. Karena apa, sekali kita membentak aslinya, atau sekali kita memukul, itu yang membekas. Mungkin kalau kita pukul sampai luka, yang membekas memang di badannya, membekas itu. Tapi yang lebih penting itu, meskipun itu sudah bisa dihilangkan dengan bedak-bedak yang macam-macam itu, yang sekarang sudah bisa menghilangkan luka di kulit ya. Tapi luka di hati itu susah dihilangkan. Nah, makanya kitanya yang perlu bertauhid dalam mendidik itu. Memang pendidikan untuk tauhid kepada anak, tapi kitanya yang harus bertauhid dalam mendidik anak itu. Sehingga ini semua adalah kehendak Allah. Nah, makanya kita nggak perlu memaksa, nggak perlu sampai emosi, nggak perlu sampai sewot ketika anak kita itu ketika diajari seolah-olah nggak bisa. Gitu. Mungkin itu ujian untuk kita dan mungkin membuat kita harus semakin bersemangat dalam mendidik anak kita. Nah, tadi poin yang kedua itu penting, kita harus memberikan keteladanan. Kalau kita sering memberikan keteladanan, itu umumnya kita tidak akan emosi. Ini pengalaman saya nih. Jadi misalnya, sebutlah kita mendidik anak kita untuk puasa sunnah, misalnya. Atau mendidik anak kita untuk sholat-sholat sunnah. Kalau sholat wajib mungkin sudahlah kita tetap saling mengingatkan saya. Tapi untuk sholat-sholat ibadah-ibadah tambahan kita akan perlu juga memberikan pengajaran kepada mereka. Kita tahu bahwa misalnya puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau sholat sunnah duha, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat qiyamul lail, dan seterusnya. Kita harus berikan contoh itu kepada mereka sebelum kita menyuruh mereka. Nah, sejatinya tanpa kita menyuruh aslinya, ketika kita terus-menerus secara konsisten memberikan contoh dengan melakukan terlebih dahulu. Pertama, kita nggak perlu ngotot untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada mereka. Karena katanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Apa yang menjadi tindakan kita itu lebih mengena pasti daripada kita cuma mengatakan kepada mereka. Nah, memberikan contoh yang baik ini penting sekali. Nah, ketika ada interaksi batin antara kita dengan anak-anak kita, dan contoh-contoh yang kita berikan itu sudah mengena kepada mereka, itu tanpa disuruh mereka juga akan minta. Tanpa disuruh mereka akan, ayah, bunda, saya mau ikut puasa, atau saya mau ikut sholat-sholat ibadah lainnya, dan lain semacamnya. Jadi dengan sendirinya kemudian kita itu tidak perlu memaksa-maksa mereka untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Nah, tadi juga jangan terlalu banyak mendengarkan perkataan orang lain yang komentarnya, apalagi komentar nyinyir. Misalnya, kita itu mengajarkan kepada anak didik kita atau kepada anak-anak kita berpakaian Islami, misalnya. Itu anak masih kecil kok disuruh jilbaban. Gitu, anak masih kecil kok disuruh ini. Gitu. Komentar-komentar itu nanti rambutnya kan jadi nggak sehat itu rambutnya itu, dan seterusnya. Jadi yang mengganggu dan nyinyir ya sudah nggak usah kita dengarkan, tapi yang membackup kita dengan baik itu kita dengarkan. Nah, sehingga kalau kita berorientasi pada hal seperti itu, insya Allah kita akan tetap mendidik anak kita dengan senyuman. Karena kadang-kadang memang suara-suara dari luar itu kalau sampai berpengaruh kepada diri kita, itu kita menjadi emosi kadang-kadang. Emosi pada sesuatu yang dari luar, dan juga pada saatnya ketika ini kok anak kita jadi begini. Jadi kemudian kita menjadi emosi juga pada anak kita nanti. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada contoh kedua dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa kita dalam proses mendidik anak itu yang terpenting adalah di samping tauhid tadi, itu kepasrahan dan juga kata-kata yang lembut. Kepasrahan dan kata-kata yang lembut.
Makanya mengajarkan kepada anak atau mendidik anak itu memang harus dengan senyum. Bagaimana kalau kita tidak dengan senyum? Mesti yang dihasilkan adalah bukan kepasrahan. Gitu. Misalnya kita sendiri tidak pasrah dalam proses mendidik. Kita khawatir akan rizki mereka, khawatir akan masa depan mereka. Sejatinya itu sesuatu yang nggak perlu. Kalau kita khawatir gitu, misalnya kita mendidik ini anak kok nggak bisa toh, mau jadi apa ini nanti ini gitu misalnya. Padahal yang ditugaskan kepada kita oleh Allah SWT itu cuma mendidik aja. Soal hasilnya kita serahkan sama Allah aja, pasrahkan sama Allah. Dan proses mendidik itu yang penting sudah sesuai koridor, lalu kita pasrahkan kepada Allah. Nggak usah khawatir tentang rizki mereka, nggak usah khawatir tentang masa depan mereka. Sudah insya Allah kalau kita itu mendidiknya dengan benar, mendidiknya dengan nilai-nilai yang baik sesuai dengan syariat Islam, insya Allah pasti apa? Pasti akan memiliki rizki dan masa depan. Jadi kita nggak perlu emosi dan sewot ketika anak-anak kita itu nggak bisa. Ketika kita didik, gitu, kita ajari apa, nggak bisa-bisa itu sudah santai aja. Yang penting tetap kita doakan, kita ajari dengan maksimal. Insya Allah pada saatnya Allah akan memberikan pencerahannya dan nur ilmunya kepada anak-anak kita itu. Nah, tapi juga yang terpenting harus tetap dengan kata-kata yang baik. Karena anak kita itu merekam aslinya. Kalau kita mendidiknya dengan senyuman, mendidiknya dengan tidak dengan bentakan, mendidiknya dengan baguslah begitu, maka perangainya juga akan menjadi perangai yang lembut. Perangainya akan menjadi perangai yang berkata-kata juga lembut. Dan perangainya juga akan menjadi perangai yang kurang lebih kooperatif lah begitu. Dalam bersikap, berinteraksi, bersosialisasi dengan yang lain-lain. Coba bayangkan misalnya seorang Nabiullah Ismail alaihissalam yang waktu itu menurut sejarah ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Sebutlah kita sepakat 12 tahun deh gitu. 12 tahun sekarang itu berarti tamat SD gitu, menuju SMP kelas 1 lah gitu ya. Anak SMP kelas 1 sekarang itu entah itu apa sudah dewasa atau tidak gitu ya. Tapi kalau kita mengacu kepada Nabiullah Ismail alaihissalam ketika diajak berdialog tentang syariat Allah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu betul-betul dewasa dalam menyikapinya. Ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini direkam oleh Al-Qur'an dengan baik. Tentang kisah pengorbanan, tentang kisah Idul Kurban itu. Poinnya kan bukan soal tentang Idul Kurbannya saja, tapi ada komunikasi yang luar biasa itu. Padahal Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini jarang gitu kan, berkomunikasi itu jarang dengan Nabi Ismail karena ditinggal kadang di tempat yang sana, kadang di tempat yang sini. Tapi apa poinnya? Poinnya adalah bahwa pengajaran yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Nabiullah Ismail alaihissalam betul-betul membekas. Apa bekasnya? Bekasnya penanaman tauhid dan kepasrahan, dan itu mendidiknya pasti dengan senyuman, nggak mungkin tidak dengan senyuman. Sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan seorang Nabi Ismail alaihissalam dengan perangai yang lembut, perangai yang dalam berkomunikasi dengan ayah ibunya itu betul-betul juga lembut. Gitu. Bayangkan misalnya anak sekarang, aku bermimpi aku sembelih kamu. Ih, masa ayah ini kejam sekali menyembelih saya gitu misalnya ya. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Ismail alaihissalam ketika diceritai seperti itu oleh ayahnya, ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni albahuka fanzur ma'adza tara. Dan Nabi Ibrahim juga lembut sekali pernyataannya itu. Wahai anakku tersayang, semalam aku bermimpi dan 3 hari berturut-turut ini aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur ma'adza tara, apa pendapatmu? Itu
anak 10 tahun, 12 tahun dengan ungkapan apa pendapatmu nak? Itu kan betul-betul lembut sekali, betul-betul dengan senyuman itu pendidikannya. Apa jawaban Nabi Ismail yang sudah terbiasa dengan pendidikan lembut ini, pendidikan dengan senyuman ini? Ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Subhanallah, ini luar biasa ini. Artinya contoh yang baik, perkataan yang baik, dan proses interaksi yang baik, lembut, senyuman antara seorang ayah bunda dengan anaknya itu akan melahirkan seorang anak yang juga berperangai seperti itu. Banyak kisah-kisah para ulama bagaimana proses pendidikan itu dilakukan oleh mereka dengan lembut ya. Misalnya hubungan Imam Syafi'i dengan ibunya. Imam Syafi'i ini sudah ditinggal sama seperti Rasulullah SAW, sejak dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya. Maka beliau berada dalam pendidikan ibunya. Ibunya ini tidak pernah marah sama Imam Syafi'i. Tidak pernah marah. Tapi Masya Allah, karena tidak pernah marah itu justru membuat Imam Syafi'i menjadi orang yang paling takut dan paling sungkan dengan ibunya. Kenapa? Karena ibundanya tidak pernah marah, tidak pernah komplain ibunya. Nah, tapi ibunya itu selalu tegas. Nah, ini memang marah sama tegas itu sesuatu yang berbeda. Tegas itu mengandaikan apa sejatinya? Mengandaikan sesuatu yang tidak pelin-pelan. Jadi kitanya itu tidak pelin-pelan. Misalnya pagi mengatakan kamu harus mengaji, siangnya udah nggak apa-apa nggak mengaji. Itu nggak tegas tuh namanya. Jadi ketika sudah disepakati kedisiplinan antara anak dan ibunya atau anak dan kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya harus juga disiplin dalam menegakkan itu. Nah, sehingga yang ada adalah di benak anak itu, oh iya saya harus disiplin, gitu. Tegas. Nah, tapi dalam ketegasan itu tidak boleh marah. Kalau marah itu nanti mukul, bentak, dan seterusnya. Kan tegas itu nggak mesti mukul dan bentak. Gitu. Tegas itu gimana? Tegas itu fokus pada bagaimana anak itu mengerti tentang tugas-tugas kedisiplinannya. Tapi memang anak-anak sekarang itu kalau enggak ditegesi dalam pengertian itu, tegas dengan suara yang keras gitu, itu kadang-kadang juga enggak ngerti. Makanya ada mahfudzat kan. Kalau hewan itu nyadarinnya pakai apa itu? Pakai tongkat. Tapi orang yang berpendidikan, orang yang berakal, mestinya pakai ucapan udah cukup. Nah, artinya manusia itu nggak perlu pakai tongkat kan mengingatkannya, karena bukan hewan. Gitu. Kita itu hayawanun natiq. Kita adalah hewan yang bisa berpikir. Karena itu cukup dengan ungkapan sejatinya dalam mengingatkan mereka. Nah, anak didik atau anak-anak kita itu sama. Bagaimana kita mendidiknya itu adalah dengan ungkapan-ungkapan yang tegas. Tapi ungkapan tegas tidak perlu mesti marah. Tidak perlu mesti dengan membentak. Gitu. Nah, karena itu tadi dari contoh Imam Syafi'i, betapa ibunya yang tidak pernah marah itu. Tidak pernah membentaknya. Tapi dengan ketegasan yang luar biasa diberikan kepada Imam Syafi'i, membuat Imam Syafi'i itu pada usia 14 tahun sudah menjadi mufti. Imam Syafi'i pada usia 14 tahun sudah menguasai ilmu-ilmu yang beragam. Sehingga masyarakat di tempat beliau tinggal itu sudah mengangkatnya sebagai mufti. Untuk soal-soal keagamaan, masyarakat di desanya, di kampungnya, di kotanya itu sudah bertanya kepada beliau tentang soal-soal keagamaan. Padahal usia beliau baru 14 tahun. Apa yang dilakukan ibunya dalam proses pendidikan terhadap Imam Syafi'i? Yang pertama, ketegasan yang tadi dimaksudkan adalah
subuh itu harus bangun, bahkan sebelum subuh harus bangun. Kemudian mulai menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran, mulai mendalami ilmu-ilmu bahasa Arab. Kemudian meskipun beliau orang Arab, di Palestina kan, orang Arab. Tapi menurut pengakuan beliau sendiri, saya masih belajar bahasa Arab 20 tahun untuk mendalami seluk-beluk Al-Quran dan isinya. Nah, maka pada usia 6 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. 8 tahun sudah menguasai ilmu hadis dan hadis-hadis. Kemudian pada usia 10 tahun sudah hafal salah satu kitab terkenal dari imam besar fikih waktu itu, Imam Maliki, yang disebut kitab Al-Muwatta. Itu sudah beliau hafalkan. Sehingga ibunya ketika berpesan kepada beliau, nanti kamu harus belajar kepada Imam Malik. Berangkatlah itu Imam Syafi'i untuk berangkat belajar ke Imam Malik. Gitu. Nah, tapi sebelum cerita tentang Imam Malik, jadi ibunya ini berproses mendidik Imam Syafi'i itu dengan ketegasan yang luar biasa. Disiplin. Disiplin sehingga kemudian menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Perangainya tetap lembut, Imam Syafi'i itu. Karakternya tetap lembut, pernyataannya juga tetap lembut, dan seterusnya. Sehingga kemudian pendidikan yang diberikan oleh ibunya kepadanya itu berdampak yang luar biasa. Ibunya memang tidak pernah marah, tapi tegas. Gitu. Nah, sehingga ketika belajar, beliau belajar di Imam Malik itu katanya kurang lebih puluhan tahun. Nah, kemudian belajar kemana-mana itu sampai kira-kira 20 tahun baru kembali ke Palestina. Nah, ibunya memang berpesan, sebelum 20 tahun kamu jangan kepulang. Sebelum 20 tahun kamu jangan kembali sampai kamu menguasai ilmu. Memang pada usia 18, pada proses pendidikan 18 tahun itu Imam Syafi'i itu kembali. Beberapa orang yang tahu pesan ibunya itu segera mengabarkan kepada ibunya, Imam Syafi'i sudah dalam perjalanan menuju pulang. Sekarang sudah hampir di gerbang desa. Nah, ibunya itu yang berangkat ke gerbang desa itu langsung. Apa kata ibunya? Padahal Imam Syafi'i waktu itu sudah menjadi ulama yang besar. Ulama yang besar. Kata ibunya, kamu bukankah sudah saya minta untuk belajar itu 20 tahun? Kenapa kamu kembali sebelum 20 tahun? Imam Syafi'i kemudian beserta rombongannya dan kitab-kitabnya itu kembali ke pondoknya. Begitu. Ibunya lembut itu, waktu mengatakannya lembut, tetap dengan senyuman. Nah, tapi ketegasan yang selama ini mendarah daging, mengakar hebat di benak Imam Syafi'i, ketika ibunya sudah mengatakan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Jadi ketika ibunya mengabarkan tentang kebaikan, maka Imam Syafi'i tidak akan pernah membantah. Karena itu bagian dari pakem yang diajarkan oleh ibunya selama ini. Meskipun ibunya tidak marah, ibunya tidak dengan keras bersuaranya. Nah, tapi meskipun dengan lembut, Imam Syafi'i sudah mengerti. Dan langsung kembali ke pondoknya. Padahal waktu itu sudah ulama besar. Itu luar biasa. Nah, para hadirin dan hadirat Mas Adit yang dirahmati Allah. Jadi pendidikan kepada anak itu memang harus dengan senyuman. Karena anak seperti saya katakan tadi, anak itu investasi kita, investasi akhirat kita, investasi kita. Nah, dalam mendidik anak itu memang yang diperlukan oleh kita adalah bagaimana kita itu mendidiknya sejak dini. Saya sering katakan pendidikan ini bagi yang mungkin juga belum berkeluarga, pendidikan terhadap anak sejak dini itu berkoinsiden dengan semenjak kita memilih pasangan. Jadi pendidikan sejak dini itu berkoinsiden dengan pendidikan bahwa kita itu memilih pasangan kita dengan baik. Karena apa? Karena pendidikan anak itu adalah pendidikan yang tidak hanya kita lakukan, tapi pasangan kita lakukan. Dengan kita punya visi yang sama, model pendidikan yang sama, karakter dan misi yang sama, kemudian tujuan ke depannya juga sama. Meskipun tentu saja kita punya karakter masing-masing.
Tapi dengan kita mengetahui pasangan kita dengan baik, maka itu akan berproses menjadi pendidikan yang hebat juga untuk untuk anak-anak kita. Karena apa? Karena pendidikan itu terkait dengan diri kita, terkait dengan orang tua. Nah, maka anak itu juga gambaran orang tua. Anak itu gambaran orang tua. Nah, makanya orang tuanya pun harus betul-betul memiliki pandangan yang sama tentang itu. Nah, kemudian, ini sekarang tentang anaknya. Nah, barusan lebih banyak sebenarnya lebih terkait dengan orang tuanya. Sekarang tentang anaknya. Jadi anak itu kan, kalau kita tahu dalam psikologi anak itu punya the golden age ya. The golden age. Katanya sih the golden age pada usia 4, 5, 6, 7 tahun ya. 4 sampai 7 tahun katanya the golden age itu. Ada tapi yang mengatakan 4 sampai 6 tahun. Terlepas dari perdebatan perbedaan usia, the golden age itu penting untuk penanaman karakter aslinya. Karena penanaman karakter, maka mau tidak mau hal-hal yang baik itu harus terekam betul di kepala mereka. Jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik yang terekam di kepala mereka. Misalnya, cara berbicara. Cara berbicara. Meskipun sekarang ini kita memang agak susah ya. Dengan medsos, dengan TikTok. Banyak sekali. Ya, oke lah, itu nanti ya memang kita dalam situasi yang seperti sekarang. Anggaplah semuanya itu media alat lah. Mudah-mudahan anak-anak kita terlindung dari hal-hal yang dalam konteks alat itu dengan konten yang kurang baik. Nah, sebagai alat mudah-mudahan kita justru mendapatkan media yang bagus lah untuk konten anak-anak kita. Tapi poinnya terkait barusan, jadi kita ini perlu mengajarkan perkataan yang baik seperti Nabi Ibrahim tadi. Karena apa? Karena anak itu merekam. Pada usia golden age itu merekam. Rekaman-rekaman yang diberikan oleh sesuatu dari luar, entah dari kita atau dari yang lain-lain. Karena mereka rekam, maka akan menjadi semacam material di dalam diri mereka yang nanti mengemuka pada saatnya. Nah, kalau kita selalu tersenyum, selalu mengajarkan kebaikan, kemudian berkata-kata yang lembut juga, maka insya Allah yang keluar dari mereka adalah juga perangai yang lembut pada usia golden age. Apa sih pernyataan yang baik? Misalnya, cara bertanya. Kita sering ketanya kabar itu. Meskipun itu di dalam rumah dan kita tahu bahwa itu adalah ini gitu. Misalnya dengan assalamualaikum gitu. Atau kemudian bertanya apa kabarmu, apa yang kamu rasakan sekarang dan seterusnya. Kemudian dibiasakan setiap habis sholat kemudian cium tangan atau cium pipi kanan, pipi kiri dan jidatnya. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kasih sayang sama mereka. Jadi sholat berjamaah, kemudian kita berzikir bersama, kemudian cium tangan, cium pipi kanan, pipi kiri dan jidat. Nah, itu ajaran-ajaran yang baik. Kemudian kita tanya, berdialog sama mereka. Ada ajaran yang bagus lagi, misalnya makan bersama. Ketika makan bersama itu memang sarannya tidak banyak bicara. Tapi ada hal-hal yang penting untuk didiskusikan ketika di meja makan. Saya sambil makan, sambil bertanya. Karena anak ketika makan, atau siapapun ketika makan, itu dalam kondisi rileks. Karena sedang makan. Maka memang makan, sambil makan, diajari sesuatu yang ini. Gak mesti dianya merespon, tapi diajari. Misalnya ketika makan itu. Ayo kita baca doa. Ayo kita mengakhiri dengan doa. Tapi kemudian kita ajarkan juga dengan cerita. Sedikit-sedikit cerita. Misalnya tentang kejadian apa yang penting. Itu juga terekam pada mereka. Atau sambil kita suapi, karena memang di usia 4 sampai 5 tahun mungkin masih dalam masa suapan.
Meskipun kadang ada yang suka makan sendiri sudah. Tapi intinya ketika kita suapi, kita ajari banyak hal yang kita sambil cerita-cerita. Nah itu akan menjadi baik. Nah itulah pendidikan dengan senyuman itu akan luar biasa dampaknya pada mereka. Kemudian Ya, mohon maaf Pak Iwa, Vila. Ada sedikit gangguan dari Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, sudah join kembali? Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Ada sedikit gangguan dari Pak Kiai Pit yang insya Allah nanti beliau akan bergabung kembali ya dalam beberapa menit ke depan untuk masih kita membicarakan tentang bagaimana ya pendidikan ya yang dilandasi dengan keimanan ketakwaan dengan tetap kita memberikan pendidikan dengan senyuman. Ya.
زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai. Sudah. Ya, maaf terputus tadi. Baik. Ya. Silakan sampai baik, hampir terakhir dari materi kita sebenarnya. Jadi kita itu memang di masa-masa emas usia anak kita itu perlu memberikan satu pengajaran yang hebat, pengajaran yang kira-kira berdampak terhadap perangai dan karakter mereka itu lebih bagus. Nah, makanya memang mendidik anak dengan senyum itu penting. Senyum itu energi yang luar biasa sebenarnya. Coba kita merengut gitu di hadapan anak. Mesti anak itu, ini gimana itu? Pertama anak itu akan mencontoh kita. Gitu. Contoh merengut, nanti merengut terus sama yang lain-lain. Berinteraksi sama orang merengut. Tapi kalau kita mengajarkan bagaimana tersenyum, bagaimana selalu ceria, selalu berinteraksi dengan baik dengan anak kita, maka insya Allah akan menjadi apa? Menjadi energi yang positif dalam anak kita. Nah, di masa-masa usia keemasan, karakter yang terbentuk kalau kita mendidiknya dengan senyuman, mendidiknya dengan perangai yang baik, maka insya Allah juga akan berdampak hebat gitu di masa depannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus paham ketika mendidik anak dengan senyuman itu bahwa setiap anak itu punya karakter, punya kelebihan, dan juga punya potensial masing-masing gitu. Nah, maka anak yang misalnya karakternya secara pengetahuan itu bersifat auditori, dia tidak bisa dipaksa untuk baca terlalu lama. Makanya lebih banyak adalah bagaimana dia diperdengarkan, dan yang diperdengarkan misalnya dari audio yang bagus gitu dan seterusnya. Begitu pula ketika anak itu memang tekunnya membaca, jangan dipaksa dia bermain terlalu banyak. Nah, jadi justru di dalam itu ada permainan-permainan yang merangsang dia untuk semakin bagus psikomotoriknya dan seterusnya. Jadi dengan karakter-karakter yang kita pahami secara psikologis anak itu, sehingga kita memang betul-betul sebagai orang tua itu tidak pernah memaksa bahwa anak itu harus jadi ini dan jadi itu. Gitu. Nah, kita juga harus meyakini bahwa setiap anak itu punya kecerdasan masing-masing. Dan kecerdasan itu kan nggak mesti matematik ya. Kecerdasan itu juga nggak mesti seni. Kecerdasan juga tidak mesti hal-hal yang terkait dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Kenapa? Karena memang sudah kecerdasannya itu anugerah. Makanya kita dalam proses mengetahui itu, kalau kita sudah tahu, maka insya Allah kita mendidiknya itu tetap dengan senyuman. Karena kita tidak ada paksaan. Misalnya begini, tidak semua anak kita bisa paksa untuk mengerti dan cerdas serta mahir matematika. Kenapa? Tidak semuanya seperti itu. Gitu. Begitu pula sama dengan misalnya, tidak semua anak bisa kita paksa hafalan cepat. Gitu.
Meskipun ada satu kota, satu negara namanya Mauritania. Mauritania itu kalau sebelum anak itu hafal Quran nggak boleh masuk SD itu. Luar biasa itu di sana itu. Tapi rata-rata memang anak-anak di sana maksimal usia 8 tahun katanya itu sudah hafal Al-Quran semua. Tapi memang tidak bisa dipaksa dengan cara yang sama gitu antar anak. Ada yang mungkin hafalannya itu cepat sekali. Bahkan kurang dari 1 tahun sudah hafal 30 juz itu anak itu. Ada yang mungkin 2 tahun, 3 tahun, pelan-pelan menghafalnya. Jadi luar biasa. Nah, karena itu potensial ini harus kita pahami. Sehingga dengan kita memahami potensial anak dan perspektif kita bahwa cerdas itu tidak mesti cerdas matematis, tidak mesti cerdas logis. Ada juga cerdas human interaction-nya atau human socialization-nya itu cerdas. Sehingga disitulah kita perlu memahami potensial anak. Nah, dalam bingkai itu kemudian kita menjadi tahu bahwa anak itu nanti diarahkan ke sini, diarahkan ke sini. Dan setiap potensial yakinlah bahwa itu baik. Setiap potensial itu baik, sehingga kita perlu mengembangkannya dengan baik. Ini cerita saja. Jadi ada teman saya itu, anaknya itu memang cinta hafalan. Wah, luar biasa tuh. Cepat sekali menghafal. Dan memang kemudian orang tuanya alhamdulillah kok mengarahkan kepada hafalan. Maka di usia 7 tahun waktu itu anaknya sudah hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, tapi ada juga orang tua yang ini agak sebaliknya nih. Pinginnya hafalan, tapi anaknya itu memang tidak kuat untuk menghafal cepat gitu. Sehingga karena dipaksa maka anaknya menjadi tidak suka. Maksudnya kalau pelan-pelan sambil dicarikan mana yang enak untuk dia, mana yang nyaman untuk dia, nanti pada akhirnya apa? Pada akhirnya akan senang gitu. Nah, ini soal cara kan, soal cara bagaimana cara mendidik anak itu. Nah, dalam proses itu kemudian yang terpenting adalah kita setelah mengetahui potensial anak kita, misalnya apa? Justru yang tadi yang bapak ibunya memaksa hafalan anaknya tidak terlalu kuat hafalannya, itu sukanya musik gitu. Ya sudah, mestinya yang dikembangkan musik, nggak masalah. Nah, sambil diajari musik itu, sambil kemudian juga dikasih pengertian bahwa menghafal itu juga bagus, menghafal Quran itu juga bagus, dan sebagainya. Jadi di satu sisi dia begini, jadi tarik ulur begitulah, tarik ulur untuk membangun pengertian terhadap anak. Nah, bermusik itu kan bagus juga lah gitu. Nah, sebagai potensial anak kan bagus kalau ada hafidhah, kemudian juga pandai bermusik, kan bagus-bagus saja. Sehingga dia akan mengisi hari-harinya dengan hafalan dan juga musik, atau memasukkan Al-Quran ke dalam unsur-unsur musiknya, itu kan juga luar biasa. Jadi tidak ada potensial orang itu atau potensial yang diberikan Allah kepada anak itu muspro. Tidak ada gunanya. Semuanya mesti ada gunanya. Tinggal kita bagaimana mensyukuri, dan cara bersyukur kita adalah bagaimana mendidiknya dengan menjadi lebih baik dan lebih percaya diri dalam menghadapi dirinya dan menghadapi orang dan seterusnya. Nah, paling terakhir Mas Adit, jadi mendidik dengan senyuman itu sama dengan syukur sebenarnya. Sama dengan syukur. Jadi semakin kita bersyukur kepada Allah SWT, sejatinya adalah kita itu harusnya paham bahwa anak kita ketika kita mendidiknya sebagai investasi kita itu sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Maka tentang hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Tidak perlu kita memaksa anak kita sampai punya hasil begini. Kita ini kan sering kena matematika dunia ya. Gimana matematika dunia itu? Matematika dunia itu adalah ranking misalnya di sekolah ya, atau prestasi-prestasi duniawi lah, itu penting juga untuk memupuk kepercayaan diri anak. Tapi juga harus tepat gitu. Jangan anak yang nggak suka hafalan kemudian dipaksa hafalan lalu diminta untuk ikut lomba hafalan. Sementara dia misalnya sukanya kaligrafi gitu. Nah, dia diarahkan ke kaligrafi aja, nggak usah niru orang. Makanya tadi yang kisah Luqman tadi, jangan menjadikan ukuran yang dicapai oleh anak orang
diterapkan pada anak kita, sementara anak kita itu nggak sesuai ukurannya. Yang terjadi pada kita apa? Yang kita jadi marah-marah terus, ini kok nggak sama, lalu kita nggak bersyukur gitu. Nggak bersyukur kepada Allah. Nah, padahal tadi mendidik anak dengan senyuman sama dengan bersyukur kepada Allah bahwa semua potensial yang dimiliki anak kita itu adalah potensial yang dianugerahkan Allah kepada kita. Paling terakhir ini, itu kan ada lomba SAF ya di TV-TV swasta itu untuk anak-anak itu. Master Kid SAF itu. Memasak itu adalah kecerdasan. Tidak semua anak bisa memasak itu. Jadi kecerdasan itu. Maka kalau ada anak kita suka memasak, kemudian kita fasilitasi kecerdasannya untuk kemudian mengerti, bahkan sampai mahir, sampai menjadi master dia dalam memasak, itu kan luar biasa juga itu. Jadi jangan kemudian katakan, wah anak kita cuma pinter masak ini, kalah sama anak itu yang hafalannya sudah sekian juz. Nah sama kalau kita punya anak hafalan 30 juz, tapi untuk bangga-banggaan saja, itu nggak bagus di hadapan Allah. Tapi kalau kita syukuri semua hal, anak kita punya hafalan 30 juz, kita syukuri, ya Allah, terima kasih ya Allah. Anak kita punya potensial untuk masak yang bagus, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan anak saya potensial seperti ini. Maka itu akan menjadi sesuatu yang hebat. Tapi untuk hafalan Quran ini sebenarnya luar biasa. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang terpenting sabar. Kalau ingin punya anak hafal Quran itu sabar. Maka lingkungan rumahnya pun harus lingkungan Qurani. Harus sering diputar murattal, harus sering diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan kitanya sendiri juga harus memberikan contoh yang baik kepada mereka. Insya Allah hafalan Qurannya menjadi cepat juga. Nah, tapi poinnya potensial setiap anak itu beda-beda. Maka caranya kita supaya kita mencapai sesuatu yang sesuai harapan kita dan doa-doa kita kepada Allah, maka cara mendidiknya pun harus dengan baik begitu, dengan senyuman gitu. Nah itu saja mungkin Mas Adit, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sangat menarik sekali pakai apa yang disampaikan ya. Bila rahmatullah, silakan jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui chat atau bisa raise hand langsung untuk bisa menyampaikan pertanyaan tersebut langsung kepada Pak Kiai Pit Khaidir ya. Kita menunggu nih Pak Kiai, berkaitan dengan pengajaran ya di awal-awal kan anak kita itu adalah dan ya Pak. Ini bagaimana nih pada usia berapa harus kita mulai dan juga bagaimana cara-cara yang memang efektif tauhidan kepada anak-anak kita. Baik. Ya, ini pertanyaan penting sekali. Pada usia berapa kita itu harus mengajarkan kepada anak kita ketauhidannya. Sebenarnya pengajaran tauhid itu kita ajarkan ketika anak kita baru lahir tuh aslinya. Dengan mendoakan apa? Mendoakan, ada versi fikih dengan azannya. Ada versi fikih dengan berdoa a'udzubillahi minasyaiton atau a'udzubillahi bikalimatit tammati min syarri ma khalaq. Ada yang itu dibisikkan kepada anak ketika anak kita lahir. Ada yang pakai versi azan. Poinnya apa? Poinnya kita mengenalkan sejak awal kepada anak itu, memperdengarkan kepada mereka kalimat-kalimat tauhid. Yang kita tahu bahwa menurut teori-teori psikologi dan neuroscience bahkan, bahwa otak kita semenjak Allah ciptakan kita, sejak kecil itu sudah memiliki potensial yang luar biasa. Maka dia punya daya rekam. Indra-indra anak kecil juga memiliki daya rekam yang hebat. Maka ada kan
pada usia mulai 4 bulan di kandungan, coba perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau yang agak mengikuti pendapat barat, coba perdengarkan musik-musik klasik gitu. Itu artinya apa? Artinya anak-anak kita itu mendengar. Indra-indra mereka sudah mendengar. Gitu. Nah, karena itu kalau pertanyaannya, sejak kapan kita harus mengajarkan kepada anak kita tauhid? Gitu? Sejak mereka di dalam kandungan. Sejak mereka sudah ditiupkan ruh ke dalam diri mereka. Nah, ruh itu sudah mulai ditiupkan pada usia 4 bulan kan katanya. Nah, itu itu kan diajarkan, diperdengarkan kalimat-kalimat tauhid kepada mereka. Maka saya berpendapat, ya kalau misalnya di samping dikasih musik klasik supaya semakin lembut otaknya, semakin cerdas katanya begitu, juga mulailah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, begitu pula ketika lahir dan seterusnya sampai dewasa, maksudnya bukan sampai dewasa, sampai tadi yang golden age, itu upayakan terus-menerus dibacakan, diperdengarkan tentang tauhid. Nah, tauhid itu kan sejatinya bukan sekedar ucapan aslinya. Tapi juga apa? Juga tingkah laku. Misalnya kita mendapatkan nikmat Allah, kita ajari dia bersyukur. Alhamdulillah ya nak ya, gitu. Misalnya dia jatuh gitu. Jatuh kemudian, Masya Allah, Alhamdulillah kamu masih diselamatkan Allah gitu. Itu kan mengajarkan yang luar biasa gitu. Cara pengajaran yang baik kepada anak untuk semakin bertauhid secara aplikasi. Jadi secara aplikatif dia mempraktekkan tauhid gitu. Dan seterusnya. Jadi luar biasa itu kalau kita mengajarkan sejak dini, bahkan sejak kandungan. Nah, ada penelitian tuh kan. Para hafidh Al-Quran yang sejak kecil sudah menghafal Al-Quran. Bahkan sudah hafal Al-Quran. Pada proses dia menjadi anak, artinya sejak bahkan mungkin sejak proses bapak ibunya berusaha memohon kepada Allah dikaruniakan anak. Maka ketika berhubungan itu kan ada doanya. Nah, di situ kita mengajarkan tauhid sudah. Kemudian dia jadi janin, nutfah, alaqah dan seterusnya. Itu apa? Kita mengajarkan tauhid. Semua kita ajarkan bentuk-bentuk tauhid. Tauhid yang kita ajarkan itu luar biasa. Nah, penelitiannya yang saya katakan tadi, anak yang di kandungan itu sering dibunyikan lafal-lafal Al-Quran, diperdengarkan kepadanya murattal, dan kemudian lahir juga sering diperdengarkan murattal. Maka ketika dia usia sudah belajar berkata-kata, belajar bicara, maka yang keluar tuh kok lafal-lafal Quran gitu. Yang muncul dari lisannya adalah lafal-lafal Quran. Itu artinya apa? Artinya bahwa pendidikan yang kita berikan lewat contoh-contoh, lewat media, lewat fasilitasi yang kita berikan kepada kita dalam bentuk pengajaran tauhid, pengajaran kebaikan, itu akan terekam dengan baik. Dari pendengarannya kemudian masuk ke pikirannya, masuk ke otaknya, terekam di hatinya, maka insya Allah anaknya kemudian menjadi gampang dan mudah sekali, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Nah, dan pada akhirnya dia menjadi orang yang bertauhid. Nah, sekali lagi tadi tauhidnya itu tidak sekedar diajarkan dalam bentuk lisan ya, tapi juga diajarkan dalam bentuk perbuatan. Begitu kira-kira. Baik, berarti ini ada pertanyaan dari Pak Dr. Amdor dari Datin mana nih Pak? Iya. Dia menyampaikan bahwasanya untuk mengukur kemampuan anak dan bakat serta potensi anak itu bagaimana caranya, dan ya mungkin karena kemampuan untuk mengenal dan juga matematika itu tidak bisa dipaksakan ya Pak Kiai katanya. Ya betul.
Ya. Ya, bagaimana kita caranya mengukur potensial anak? Itu sebenarnya potensial anak itu ya bisa lah kita, meskipun tidak otomatis benar ya, tapi bisa kita cek dari banyak penelitian-penelitian atau tes-tes psikologi sekarang ya. Misalnya yang berbasis fingerprint atau berbasis ya pada umumnya tes-tes psikologi anak lah. Itu umumnya menjadi panduan gitu, menjadi panduan kita untuk tahu potensial anak. Contoh misalnya setelah di tes psikologis itu anak ini punya kelebihan ini atau dia nanti kecenderungannya begini gitu. Nah, itu kita fasilitasi. Tentu saja memang kita akan lihat terus gitu ya, proses perkembangannya kita lihat terus karena tadi kemungkinan memang hampir benar tapi ada potensial yang mungkin masih tersembunyi ya. Itu kita terus cek mana yang paling pas gitu. Nah, atau misalnya kita bisa lihat juga dari keseharian anak. Nah, makanya berinteraksi dengan anak itu nggak bisa ini gitu, nggak bisa hanya sepintas-sepintas gitu. Di samping quality time juga quantity time itu juga penting sejatinya. Supaya kita interaksinya itu interaksi yang perjumpaan terus, akhirnya kita menjadi mengenal anak gitu. Nah, mengenal anak, kemudian kita betul-betul merasuk ke dalam dunianya. Nah, kita jadi tahu, oh anak ini keinginannya begini, ininya. Makanya waktu itu jangan ada perspektif kita untuk mengarahkan anak, nggak usah. Kita sambil selami saja, selami dan seterusnya. Nah, nanti akan ketahuan sendiri anak itu potensialnya begini. Ada teman saya itu, teman saya, anaknya itu suka melukis dan suka menyanyi, tapi juga suka menghafal. Jadi suka melukis, suka menyanyi, dan juga suka menghafal. Umumnya hafalan ini kan bagi orang-orang logis tuh lebih cepat gitu ya. Menghafal tuh. Bagi orang-orang yang agak artistik itu menghafal tuh kadang-kadang ini gitu, agak berat gitu. Biasanya rumusnya kan begitu rumusnya itu. Nah, karena itu perlu dicek terus gitu, perlu dicek terus sambil kita coba lakukan terus-menerus. Nah, makanya dalam potensial itu ada dua sebenarnya. Ada wahbah. Wahbah itu anugerah. Nah, karena anugerah itu langsung dari Allah itu. Dan tidak semua orang punya. Jadi wahbah itu spesifik terhadap setiap orang. Maka misalnya ada seorang pembaca Al-Quran yang bagus, qori'ah gitu. Itu wahbah itu. Nggak setiap orang bisa dipaksa untuk punya pandangan seperti itu. Nah, terus ada juga orang yang misalnya dalam potensialnya itu tadi melukis, kemudian menyanyi, tapi juga suka menghafal gitu. Nah, itu luar biasa, itu difasilitasi. Nah, intinya bahwa kita itu dalam mendidik anak dan mengetahui potensial anak, jangan sampai mendrive. Jadi kita punya pandangan-pandangan yang jangan kita drive dari perspektif kita. Justru kita selami anak, kemudian dengan menyelami anak itu kita jadi tahu potensial mereka itu apa. Jadi yang pertama tadi potensial itu wahbah. Nah, kemudian yang kedua ada yang by design memang. Nah, hafalan ini itu by design sebenarnya. Maka terkait dengan pertanyaan barusan, memang ada anak yang nggak suka hafalan, ada anak yang nggak suka matematika, ada. Nah, kalau memang bakat matematikanya tuh nggak bisa eksak, kan ada matematika sosial juga ada yang misalnya kayak matematika ekonomi itu kan matematis tapi nggak terlalu matematika eksak banget gitu, ada itu. Nah, memang bakatnya memang di ilmu-ilmu sosial, bukan di eksak. Gitu. Jadi jangan dipaksa jadi eksak. Gitu. Jangan dipaksa semuanya jadi dokter. Jangan dipaksa semuanya jadi ahli fisika teori. Jangan semua dipaksa untuk menjadi ahli matematika teori. Jangan. Nah, sesuaikan dengan bakat. Nah, ini namanya bakatnya ini bakat yang bukan mauhibah, bukan wahbah, bukan anugerah, tapi yang sifatnya by design, yakni maharah namanya. Jadi kecerdasan potensial yang dipelajari. Nah, karena pembelajaran, maka setiap orang punya bakatnya masing-masing tuh. Yang matematika arahkan ke matematika untuk eksak, yang sosial gitu. Jadi jangan dipaksa. Tapi sekali lagi nanti cek anaknya. Karena kalau untuk soal hafalan Al-Quran,
tadi itu by design bisa gitu. Misalnya tadi anaknya kita perdengarkan sejak kecil bacaan Quran, itu insya Allah bisa itu. Karena Al-Quran ini kalamullah, maka disetting oleh Allah untuk bisa dihafalkan oleh siapapun. Kalau Al-Quran. Nah, tapi sekali lagi tadi, jangan kita memaksa anak. Jangan kita paksa anak-anak kita itu. Untuk, kamu harus hafal. Enggak. Alih-alih nanti, dia justru benci dengan hafalan gitu. Nah, tapi kalau nggak dipaksa, dia terbangun kesadarannya bahwa menghafal Quran atau membaca Quran, paling nggak membaca Quran, paling nggak mentadaburi Al-Quran itu ada sesuatu yang bagus untuk dia. Nah, itu yang terpenting sejatinya untuk dia kalau memang tidak ingin menghafal sampai hafal banget gitu, sampai 30 juz misalnya. Nah, tapi dia hafal beberapa saja. Yang terpenting dia rajin membaca setiap harinya, tetap membaca karena kalamullah, membacanya pun mendapatkan pahala. Tapi yang lebih penting kalau dia nggak suka menghafal adalah mentadaburi dan kemudian mengamalkan. Bahkan kalau perlu dijadikan legasi, dijadikan warisan gitu bagi dirinya dan anak cucunya di masa mendatang gitu. Itu mungkin Mas Adit. Baik, mudah-mudahan dapat jawab ya dari Pak Dr. Amir. Ya, terima kasih. Nah, oke, kalau anak saya kebetulan 3 tahun lebih nih ya. Iya, Mas Adit. Lagi senang-senangnya biasanya ngoceh gitu ya. Kadang-kadang karena memang mungkin mendengarkan juga ada beberapa hafalan juga nempel gitu ya, kan tidak disuruh menghafal. Tapi kalau disuruh menghafal, betah juga. Cuman bagaimana? Betah dia, disuruh menghafal betah. Justru kalau disuruh menghafal tidak pakai, tapi kalau mendengarkan dari audio ya, misalnya audio ya, komiknya ataupun dari saya ngaji dan lain-lain cepat untuk bisa menyerapnya seperti itu. Walaupun yang namanya juga ini ya kemudian lafaznya juga masih salah-salah gitu. Anak usia 3 tahun ini kira-kira apa yang harus diajarkan supaya memang menjadi dapat membentuk ya pribadi yang Islami nantinya. Baik. Pertama prinsipnya itu dibuat senang dulu, Mas Adit. Dibuat senang tuh. Nah, kalau memang senangnya mendengarkan. Bahkan mungkin dia itu termasuk auditori kali ya. Tapi kita nggak tahu kan, masih 3 tahun dan harus dicek ya. Mungkin termasuk auditori. Jadi dia sukanya itu memang mendengarkan. Belajar pun sukanya mendengarkan. Nah, meskipun nanti orang auditori itu juga pada akhirnya dia juga akan suka membaca ya. Karena dia akan haus pengetahuan ketika dia semakin banyak mendengar dan semakin banyak pengetahuan, dia akan haus membaca juga. Tapi prinsipnya untuk anak yang pada usia segitu, itu dibuat senang dulu. Jadi kita jangan maksa. Dibuat senang. Nah, nanti kalau dia dibiasakan mendengarkan murattal itu, dia akan senang itu. Akan senang gitu. Nah, kalau dia minta berhenti, udah berhenti mendengarkan itu ya, udah stop aja langsung gitu. Tidak usah dilanjutkan, di stop aja. Nah, dengan begitu dia akan terus menjadi orang yang kitanya sendiri dalam berinteraksi dengan dia lalu membuat nyaman baginya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana supaya dia itu tetap dalam koridor pendidikan yang Islami supaya dia tetap ini gitu. Kitanya sendiri juga seperti itu. Yang penting suasana di rumah itu suasana yang Islami pada umumnya lah gitu. Misalnya ini laki-laki atau perempuan, Mas Adit? Perempuan ya. Iya, jadi misalnya kita sendiri contoh bundanya atau kitanya berinteraksi yang baik antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kitanya kalau misalnya sedang berdiskusi, tapi diskusinya sesuatu yang penting sampai kemudian seperti berdebat gitu. Mungkin tidak di depan dia. Jadi diciptakan satu suasana yang luar biasa lah di hadapan dia. Kemudian
katanya kalau anak perempuan itu dekat sama ayahnya itu lebih bagus, meskipun juga dekat dengan ibunya juga bagus. Maksudnya pendidikan yang langsung dari ayahnya itu lebih bagus. Jadi misalnya nanti ngaji bersama ayahnya, membaca bersama ayahnya, didongengi oleh ayahnya dan seterusnya, dia akan terbentuk karakternya. Gitu. Nah, mungkin diberikan buku-buku yang bergambar, hatta dia misalnya belum bisa baca dan seterusnya, yang penting gambar. Jadi gambar-gambar yang merangsang dia untuk berpikir. Nah, plus juga kitanya sering berdongeng saja, apalagi dia anak auditori, kita sering berdongeng aja sama dia, sehingga dongengan-dongengan kita yang bagus itu akan terekam sampai dewasa itu. Dewasa akan terekam ya. Nah, kemudian ya kalau tidak masa pandemi sering diajak jalan, yang jalannya itu ke tempat-tempat yang merangsang dia untuk ini, merangsang dia untuk bertanya. Nah, disitulah kita sering berkomunikasi sama dia, sehingga kemudian apa yang melekat kepadanya itu adalah tarbiyah yang bagus. Nah, tadi tentang hafalan, Mas Adit, saran saya sih sering diperdengarkan ayat-ayat murattal aja, bacaan-bacaan murattal, sehingga dia akan terbiasa mendengar dan kemudian membuat dia itu bisa hafal meskipun belum bisa baca. Meskipun bacaannya belum tepat-tepat benar ya, tapi dia akan bisa menghafal sebelum dia bisa membaca. Banyak anak-anak usia 4 tahun, 5 tahun itu sudah menghafal Al-Quran 30 juz karena dengan cara mendengar. Padahal dia sebenarnya belum ini gitu, belum belajar secara formal Al-Quran. Tapi diperdengarkan terus akhirnya hafal gitu. Nah, makanya penting itu, apalagi auditori itu. Insya Allah itu dengan sendirinya akan merekam dengan baik. Dan anak-anak auditori itu biasa merekam dengan baik dari pendengarannya. Maka setiap yang dia dengar itu akan direkam. Nah, kita harus hati-hati itu. Tidak mengungkapkan atau dia supaya tidak mendengar hal-hal yang kurang baik. Nah, sehingga terekam betul itu di kepalanya. Gitu mungkin Mas Adit. Baik, jazakallah khair Pak Kiai. Mungkin ya memperluas nih cakrawala keilmuan terkait tentang bagaimana mendidik anak. Silakan yang lain ada pertanyaan dapat chatting menyampaikan pendapat ataupun mau langsung menyampaikan menghidupkan untuk nanti langsung disampaikan. Kalau terkait tentang pengajaran nih Pak Kiai, ya kita terbatas gitu ya. Andai kata misalkan kita sampai bisa mendapatkan anak-anak kita tentunya ya, kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh anak-anak kita itu yang tidak melalui pengajaran kita itu menjadi syafaat kita atau tidak nantinya. Halo, yang terakhir nggak jelas Mas Adit, gimana? Apakah nanti ketika misalkan ya bahwasanya ketika kita meninggal kan yang jadi ininya adalah salah satunya adalah anak soleh. Misalkan kita ternyata tidak mengajarkannya, apakah tetap kita memperoleh gitu hak tersebut? Ya. Pengajaran itu sebenarnya bisa dari siapa saja ya. Yang penting anaknya soleh kan. Makanya dipondokkan, kayak Imam Syafi'i dipondokkan di pondoknya Imam Malik. Meskipun tarbiyah awal waktu Golden Age-nya, makanya Golden Age itu penting sekali. Waktu Golden Age itu dididik betul, nah, itu menjadi fondasi kesalehan. Dimanapun dia akan menjadi fondasi kesalehan. Nah, soal kemudian pendalamannya, kita memang tidak semua orang tua memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengajarkan secara mendalam kepada anak-anaknya. Makanya disekolahkan, dipondokkan, itu supaya apa? Supaya dia menjadi anak yang soleh dan mengerti bagaimana cara membalas orang tuanya, mendoakan orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya.
Nah, maka anak soleh itu cirinya 3, Mas Adit. 1, memang mendoakan orang tuanya. Mendoakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan dengan doa-doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kita doakan begitu. Nah, ciri yang kedua dari anak soleh adalah dia bersilaturahim dengan kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat dekat orang tuanya. Nah, itu ciri anak soleh. Makanya orang tua tugasnya itu mengenalkan keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabat dekatnya kepada anaknya, supaya nanti anaknya menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat dan sahabat dekat orang tuanya itu. Dan yang ketiga adalah membuat cirinya itu adalah membuat orang tuanya bangga. Jadi siapa yang kenal Al-Qusay? Siapa yang kenal Abdi Manaf sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul? Itu ke atas binnya itu kan, ke atas. Maka orang yang soleh, orang yang baik, anak yang soleh mengangkat derajat orang-orang sebelumnya. Itu artinya apa? Artinya orang yang soleh itu cirinya juga akan mengangkat derajat orang-orang sebelumnya, orang tuanya dan kakek-kakeknya akan diangkat derajatnya. Itu ciri orang soleh. Nah, makanya tadi saya katakan di awal tuh, mendidik anak itu investasi. Investasi di dunianya adalah menjadikannya soleh dan solihah. Dan itu otomatis menjadi investasi akhirat kita. Nah, sementara kita doanya gimana ya? Seperti saya katakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, supaya istri kita juga misalnya baik dalam proses itu, dalam proses mendidik anak. Rabbana hablana min azwajina. Kita minta azwajina wa dzurriyyatina, dan anak cucu kita min wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sebagai orang yang enak dipandang mata. Waja'alna lil muttaqina imama, mudah-mudahan mereka menjadi imam orang-orang yang muttaqin. Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Allah berikanlah anugerah kepada kami dzurriyyatan thayyibah, anak cucu yang baik, yang mengangkat derajat kami, yang bersilaturahim dengan kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat kami, dan yang mengangkat derajat kami dan mendoakan kami. Innaka sami'ud du'a, bahwasanya Engkau ya Allah mendengar dan maha mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambamu. Nah, jadi seperti itu kira-kira Mas Adit. Alhamdulillah, jazakallah khair atas ilmunya Pak Kiai. Ini waktunya juga ternyata sudah menunjukkan waktu hampir 6:30. Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan di akhir sesi ini Pak Kiai? Nanti sebagai penutup. Baik, ya sebagai penutup, kita perlu meyakini dan menghayati, merenungkan betul bahwa anak-anak kita sebagai anugerah itu adalah investasi kita di dunia dan juga di akhirat. Karena itu mari kita mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan senyum, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Begitu mungkin Mas Adit yang ingin saya sampaikan sebagai kata terakhir dalam pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya. Ilmunya sudah disampaikan. Mudah-mudahan Pak Kiai dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dan juga mudah-mudahan kita dapat anak-anaknya. Lihat ya. Kalau kita bertemu kembali. Iya, sama-sama Mas Adit. Dengan kajian-kajian dengan yang berbeda. Terima kasih banyak. Insya Allah
Kita tutup. Insyaallah. Alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma anta wastaghfiruka wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, salam Mbak Serid ya. Assalamualaikum.